Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Senang pada saat ini kita bisa kembali bersama-sama belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Meskipun saat ini kita belajar firman Tuhan masih lewat via online, tetapi saya berharap itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita semua untuk bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya kami masih ada hingga pada saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami, karena pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu saat ini kami sedang menghadapi permasalahan yang cukup serius, yaitu berkaitan dengan wabah virus corona Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami, Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan menjaga kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah. Pada hari ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih ingat di mana 2 minggu yang lalu kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Simon tentang status kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana dia menjelaskan kepada kita bahwa sebelum kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita jauh daripada Tuhan. Kita sering lupa kepada Tuhan. Kita memikirkan diri kita sendiri, kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri, sehingga pusat perhatian hidup kita hanya kepada diri kita sendiri, bukan kepada Tuhan, bukan kepada sesama kita, tetapi lebih kepada diri kita sendiri. Tetapi setelah kita kenal Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, kita mulai memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saya yakin percaya bahwa kita semua sudah melakukannya itu dalam kehidupan kita. Demikian juga minggu lalu kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita harus menghormati mereka yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pastor Arifin. Siapakah mereka yang harus dihormati? Yaitu orang tua kita, pimpinan kita, atasan kita. Dan bahkan ketika kita masih anak-anak, orang tua kita harus hormati. Demikian juga atasan kita, ketika kita berada di lingkup atau ruang pekerjaan, kita harus menghormati atasan kita harus menghargai mereka. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang tubuh kita adalah milik Tuhan, yang terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Sekali lagi 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membaca firman Tuhan ini buat kita semua. Bapak Ibu, silahkan membuka Alkitab masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada, atau di rumah Bapak Ibu masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca,
merenungkan serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah tubuh kita adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya kepada Tuhan, maka kita berpikir, kita menyadari bahwa tubuh kita adalah milik kita. Dan bahkan kitalah yang mengendalikan hidup kita. Karena dosa yang ada di dalam diri kita. Sehingga pusat perhatian kita hanya kepada diri kita sendiri, fokus pada diri sendiri, dan bahkan diri kita sendirilah yang menjadi prioritas hidup kita. Sehingga bukan hanya itu, tetapi pada saat kita fokus kepada diri kita sendiri, dosa yang menguasai kita, maka dikatakan bahwa kita tidak mampu memikirkan Tuhan. Kita tidak mampu mengenal Tuhan. Kita tidak mampu memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kita tidak mampu memikirkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita tidak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tetapi demikian sebaliknya, pada saat kita sudah mengenal Tuhan, pada saat kita sudah bertobat, pada saat kita sudah dijumpai oleh Tuhan, maka pusat perhatian kita berubah. Yang dulunya kita memikirkan diri kita sendiri, setelah kita bertobat, maka kita memikirkan Tuhan, memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Tentunya kita harus bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Karena ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika Tuhan sudah ada di dalam hidup kita, maka secara otomatis kita menjadi kitab yang terbuka, nama Tuhan yang kita bawa. Sehingga dimanapun kita berada, kita membawa nama Tuhan. Dan melalui kehidupan kita, mereka bisa mengenal kasih Tuhan dalam hidup mereka, melalui pelayanan kita, melalui kehadiran kita dimanapun kita berada. Dan bahkan hidup kita memuliakan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah Anak yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini jelas dikatakan bahwa Rasul Paulus hendak menjelaskan ketika dia bertobat, ketika dia mengenal Tuhan, dia menyadari bahwa hidup yang dia hidupi saat ini adalah milik Tuhan, bukan miliknya sendiri lagi. Kenapa? Karena Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus hidupnya, bahkan menebus hidup setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, Kristuslah yang sudah hidup di dalam dia, Kristuslah yang harus menjadi pusat pikirannya. Dan bahkan dikatakan di Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Suatu pernyataan yang luar biasa dari Rasul Paulus. Ketika dia bertobat, dia mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa hidupnya, tubuhnya bukan milik dia lagi, milik Tuhan. Sehingga dia mengatakan, ketika aku harus hidup, maka aku hidup untuk Tuhan. Dan ketika mati pun itu merupakan suatu keuntungan. Kenapa? Karena dia sudah hidup dalam Tuhan. Dia percaya Tuhan bersama dengan dia, Tuhan menyelamatkan dia. Wow, suatu hal yang luar biasa. Kiranya ini menjadi pengakuan iman kita bersama-sama dalam kita mengikuti Tuhan. Biarlah ketika kita hidup hanya untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan ketika kita mati, itu merupakan keuntungan bagi kita. Nah, apa yang bisa kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah, hidup adalah pemberian Tuhan. Hidup adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Wow, suatu hal yang luar biasa. Kita bisa hidup saat ini, kita bisa bernafas, kita bisa menikmati hari-hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pemberian Tuhan dalam hidup kita. Wow, suatu hal yang luar biasa.
Sehingga tidak ada hal yang bisa membuat kita bersungut-sungut. Tidak ada hal yang bisa membuat kita mengeluh, menggerutu. Tetapi dalam keadaan seperti apapun, mari kita bersyukur, ingat kepada Tuhan. Ketika ada masalah yang datang menimpa kita, marilah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, itu pasti tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita tidak mampu melewati itu semua, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan menyelesaikan masalah kita, asalkan kita mau berserah kepada Dia, yang adalah tuntunan hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh kita telah diberikan kepada kita untuk digunakan dalam pelayanan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita memelihara dan menghargai tubuh kita. Hendaklah kita berusaha agar tubuh kita selalu ada dalam kondisi fisik terbaik dan berada di bawah pengaruh rohani yang benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wow, suatu hal yang luar biasa. Artinya apa? Kita harus selalu sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Apa yang bisa kita pelajari dari kalimat bijak ini? Makna yang terkandung dalam kalimat bijak ini adalah, kalau mau tubuh kita sehat, maka kita harus makan makanan yang sehat. Kita harus mampu mengendalikan diri. Nah, terkadang makanan yang sehat itu tidak selamanya enak. Tetapi secara manusia terkadang kita tergoda dengan makanan yang kelihatannya enak, sehingga kita tidak bisa mengontrol makanan yang kita konsumsi. Sehingga tanpa kita sadari, makanan yang enak itulah yang membuat penyakit dalam tubuh kita. Sehingga kita sakit dan akhirnya kita menyesal dengan makanan yang kita makan itu. Oleh sebab itu, jika jiwa kita ingin sehat, ingin kuat, maka kita juga harus menjaga jiwa kita. Dengan cara apa? Yaitu kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, berusaha melihat dan memikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kita harus selalu minta petunjuk Tuhan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagai bagian dari iman. Wow, kebersihan adalah sebagai bagian dari iman. Sekali lagi, kebersihan adalah sebagai bagian dari iman. Wow, satu hal yang luar biasa. Terkadang kita menyempelekan yang namanya kebersihan dalam hidup kita, tetapi tanpa kita sadari bahwa kebersihan adalah bagian dari iman kita. Apalagi saat ini kita diperhadapkan dengan wabah virus corona, di mana kita dituntut atau kita diharuskan untuk hidup bersih, menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga jarak satu sama lain, dengan satu tujuan supaya kita tetap bersih dan kita terhindar dari penyakit, yaitu wabah virus corona ini. Suatu hal yang luar biasa, di mana kalimat bijak ini lebih tepatnya adalah menjaga kebersihan serta mampu menunjukkan hidup yang bersih dalam salah satu cara mewujud nyatakan iman kita kepada Tuhan. Oh, suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga hidup yang bersih dan sehat adalah model atau cara yang paling tepat bagi kita sebagai orang-orang percaya, yaitu disebut dengan penyempurnaan karakter dan pertumbuhan kekuatan pikiran dan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari lagi, yaitu pengendalian diri. Hukum penguasaan diri harus mengendalikan kehidupan setiap orang percaya. Tuhan harus selalu ada dalam pikiran kita. Kemuliaannya harus diletakkan dalam pandangan kita. Kita harus melepaskan diri dari setiap pengaruh yang bisa menyandera pikiran kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kita berada di bawah tanggung jawab yang kudus terhadap Tuhan untuk mengatur tubuh kita dan memerintah keinginan nafsu kita.
sehingga hal-hal ini tidak akan menjauhkan kita dari kemurnian dan kekudusan atau menghalangi pikiran kita dari pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali untuk kita bisa mengendalikan diri dalam hidup kita. Secara pribadi, terkadang saya juga bergumul bagaimana saya bisa mengendalikan diri di dalam kehidupan saya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita bisa mengendalikan diri dalam keadaan seperti apapun. Apalagi sekarang hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Sehingga kita harus mampu mengendalikan hidup kita, tubuh kita, diri kita dengan caranya Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya kita bisa menyenangkan Tuhan dalam hidup kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa Bapa yang di sorga telah menganugerahkan kepada kita berkat pembaharuan kesehatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memuliakannya dengan mentaati segala perintahnya atas hidup kita. Tindakan sehat dan diimbangi dengan energi tubuh dan pikiran akan menghasilkan suatu kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kita. Semakin tinggi dan sempurna energi yang ada pada kita akan mendatangkan suatu kebahagiaan yang diperoleh, dan semakin hari itu semakin murni serta semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar bersama-sama dari satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya bagi kita untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita, melalui tubuh kita. Maka dengan mengerti pentingnya tubuh kita di hadapan Tuhan, kita akan dapat melihara tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Biarlah kita memakai tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan, supaya melalui tubuh kita nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Kiranya firman Tuhan yang singkat yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini bisa menjadi berkat dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan membuat kita menyadari bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami untuk kami bisa mengerti, memahami serta melakukannya itu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, berdoa buat kami semua. Berkati kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kiranya semuanya itu memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, berkati keluarga besar GPI Tuhan yang ada di Malang, di Atria Hotel Malang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.